Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Bapak Muhammad Wahid SHG MH. Yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi NTB. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB, Bapak Lalu Ahmad Yani SKM MHS. Yang kami hormati Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB, dan yang kami hormati para peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Provinsi NTB. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita semua dapat mengikuti acara launching sosialisasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif daring Bawaslu Provinsi NTB hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Hadirin dimohon berdiri. Demokrasi maju.
Arwah gak lupa. Pembacaan doa oleh Bapak Haji Mahfud. Dengan online doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa dan Allah memberi niat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala sayyidina rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ala Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi'hum bainana bil khairat rabbika wa rahmatullahi. Allahumma aslih lana umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum bima tuhibbu wa tardahu min ibadihi. Allahumma ya Allah, Allahumma dafa'na al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuh wal mukhtal wa syarri wal mihan ma dhahara minha wa ma batan in baladina anta khassa wa min muddatil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari peperangan panah, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan-perbuatan keji dan munkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, pacek-pacek dan segala ujian lahir maupun batin dari diri kami khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada, karena sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu adalah Maha Kuasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan kepada keluarga Bawaslu Republik Indonesia, keluarga Bawaslu Provinsi Republik Indonesia, keluarga Bawaslu Kabupaten Kota Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah tempat kami menyembah dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan dengan perkataan turun as-salih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan arahan anggota Bawaslu Provinsi NTB, Ibu Dr. Haja Yuyun Nur Asmi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, para pimpinan Bawaslu, Pak Ibrahim, Pak Umar, Pak Suhardi, para sekretariat Bawaslu Provinsi, Kabak, Budayu, segenap sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah disebut hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini kita bisa hadir pada launching Sekolah Kadar Pengawas Partisipatif SKPT Bawaslu Provinsi NTB. Sebenarnya kegiatan ini sudah cukup lama ya, proses rekrutmen sudah berjalan cukup panjang dan alhamdulillah kita baru bisa bertemu pada kegiatan launching ini. Teman-teman peserta Sekolah Kadar Partisipatif se-Nusa Tenggara Barat, saya lihat ini ada hadir dari 10 kabupaten kota ya, baik yang pilkada maupun yang tidak.
Suatu kebahagiaan bagi kami, adik-adik, yang juga ada bapak ibunya ini, yang berkesempatan ikut dalam sekolah kader ini. Sekolah ini kami hajatkan kepada adik-adik pemuda, ini saya lihat juga ada pemudinya, ada putri ya. Hadirnya itu ya Allah, yaitu untuk adik-adik memahami apa sebenarnya itu pemilu. Jadi nanti akan mendapatkan sistem pembelajaran tentang pemilu, baik itu dari sejarah pemilu dari tahun 1955 sampai dengan pemilu terakhir ini. Kemudian selain sejarah pemilu, adik-adik juga akan diberikan tentang wawasan kebangsaan. Juga bagaimana adik-adik dalam keadaan seperti ini misalnya, karena kita memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi ya, tentunya ini bukan kendala bagi kita untuk tetap belajar kan, walaupun dari rumah. Mudah-mudahan jika setelah selesai ini COVID ini, berkesempatan Pak Ketua ini menghadirkan teman-teman ini suatu kebahagiaan kita bisa bertemu secara langsung. Nah, selain tentang pendidikan wawasan Nusantara nanti yang akan diajarkan, juga tentunya adalah tentang kepemimpinan. Nah, kadar partisipatif di sini tentunya adik-adik akan kami gembleng untuk menjadi kader pengawas partisipatif. Perlu digarisbawahi ya, bahwa sekolah kader ini tidak digaji, gitu kan? Ini adalah murni partisipatif dan kerelaan, ya kan? Tetapi adik-adik di seluruh Nusantara ini, khususnya di wilayah ini, nanti akan mendapatkan pelajaran tambahan, gitu kan? Siapa tahu saya ini sekarang ya, bapak-bapak yang ada di depan ini nanti akan menjadi kader generasi penerus, gitu ya. Nanti akan bisa bersaing juga dengan teman kabupaten kota, tentunya pada rekrutmen proses pembentukan Bawaslu ataupun KPU nantinya. Karena didapatkan keuntungan, adik-adik akan mendapatkan pelajaran sehingga pada saat mengikuti tes nanti tidak kesulitan. Soalnya apa, bahannya apa, gitu, sehingga tinggal membuka buku pelajaran yang sudah diberikan dalam bentuk modul dalam kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif ini. Nah, harapan kami bekal ilmu yang kami berikan ini bisa bermanfaat tentunya bagi diri pribadi, ya, keluarga dan masyarakat tentunya, dan tentunya harapan kami yang tidak terlupakan adalah ikut membantu kami dalam proses pengawas partisipatif, ya kan? Jadi nanti kalau ada permasalahan di baik di tempat ada tinggal di RT, baik dari RT, RW, kemudian kelurahan, desa, sampai kecamatan, adik-adik bisa berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu sebagai perpanjangan tangan mata Bawaslu, telinga Bawaslu. Sehingga walaupun Bawaslu itu satu, tetapi Bawaslu itu ada berjuta-juta, yaitu adik-adik kader ini yang akan menjadi informan bagi kami Bawaslu dalam melakukan pengawasan di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, saya kira itu dari saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan anggota Bawaslu Provinsi NTB, Bapak Suhardi SPM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang provinsi dan sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang hormat dan banggakan. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dalam rangka menguatkan kapasitas diri kita, khususnya terkait dengan proses kontestasi dari penyelenggaraan pemilu atau pilkada.
Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama, sekolah kader pengawas partisipatif ini tentu saja niatnya adalah untuk meningkatkan kapasitas otak, ya, daya pikir kita, bukan membangun gedung, ya, yang akan kita bisa ukur sejauh mana outputnya. Tetapi sekolah kader pengawas partisipatif ini, indikator yang akan terlihat adalah bagaimana kemudian kualitas dari proses kontestasi kita itu benar-benar menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya, yaitu pemimpin yang melayani. Sangat omong kosong kalau kemudian acara-acara seperti ini, bahkan pemilu ritual kita itu 5 tahun sekali tetap dilakukan, tetapi hanya akan mengganti orang, bahkan sistem. Tetapi kemudian itu tidak menjadi penyambung untuk melahirkan pemimpin yang melayani rakyatnya. Nah, sehingga untuk itu adik-adik semua, saya berharap, karena yang pasti itu adalah perubahan. Bisa jadi kami yang lebih dulu umurnya, apalagi Pak Haji, ada Pak Kasem yang paling senior dari sisi umur, dan Pak Ketua mungkin sangat senior juga, bisa jadi kami akan mendahului. Nah, dan yang pasti kami nggak ingin estafet proses penyelenggaraan pemilu atau kontestasi kemudian akan berhenti ketika kami selesai. Maka yang terpenting dari itu adalah ada proses regenerasi. Nah, sehingga output dari SKPT ini adalah lahirnya proses regenerasi, kaderisasi dari pengawas-pengawas pemilu. Nah, sekali lagi, meskipun saat ini dalam momentum kita melaksanakan ritual puasa, tetapi tidak hanya ini harus dimaknai sebagai ibadah ritual. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita harus memaknai ibadah sosial puasa kita hari ini itu bisa bermanfaat bagi orang. Kalau kita puasa mungkin setahun pun itu manfaatnya hanya untuk kita. Hanya untuk kita. Tetapi kalau kita ikuti kita berpuasa sambil mengikuti pelatihan kader pengawas pemilu, maka insya Allah itu kita akan benar menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk kita, tetapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena saya yakin sebaik-baik orang itu bukan yang paling banyak zikirnya, tapi paling banyak faedahnya untuk kemanusiaan. Nah, sekolah kader pengawas partisipatif pemilu ini adalah salah satu cara untuk kita bisa memperluas manfaat kita. Hari ini kita lihat, ya, bahkan di Indonesia Raya kita hampir di setiap desa itu terjadi pro kontra, bahkan yang demo dan tidak demo, antara setuju dia tarawih atau setuju Jumatan di masjid atau tidak. Nah, hemat saya dinamika seperti ini sebagai makhluk yang tentu berpikir, tentu kita tidak ingin hanya terjebak pada diskursus boleh atau tidak Jumatan. Tetapi yang terpenting dari itu adalah seberapa besar kita sholat berjamaah di masjid itu akan menambah kebaikan kita semua. Bukan bentuk yang kita perdebatkan, tetapi isinya. Bukan setinggi apa menara masjid itu, tapi seberapa khusyuk orang yang sholat di dalamnya. Saya kira itu yang menjadi refleksi bagi kita semua. Sehingga puasa hari ini di tengah pandemi ini kita bisa memanfaatkan untuk kita bisa menimba ilmu dalam sekolah kader pengawas partisipatif pemilu. Saya kira teman-teman semua itu sebagai bukan sambutan, itu sebagai harapan saya, mimpi saya ketika sekolah kader pengawas partisipatif ini
kalau kita akan refleksikan 5 tahun yang akan datang, maka output dari kader-kader ini nanti akan lahir sebagai agen-agen perubahan untuk kebaikan Indonesia yang rahmat dan benar. Saya kira yang bisa dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan arahan anggota Bawaslu Provinsi NTB, Bapak Ikratif STMT, kami persilakan. 1 meter nih. Gejala dia, batuk. Assalamualaikum. Barat, yang hormati Pak Asek, Bu Bapak, Pak Haji, Pak Kasubah, beserta staf Bawaslu Provinsi. Pertama-tama dan yang saya banggakan tentu seluruh ya, peserta sekolah. Kegiatan ini kita launching bersama, mudah-mudahan ini menjadi titik awal terbaik bagi kita dalam menjalankan tanggung jawab kita ke depan. Sekarang ini kita memasuki era baru ya, era digital, dan ini merupakan pembukaan kegiatan pertama kali dalam sejarah Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya. Pembukaan yang dilakukan secara daring ya, secara online, di mana pesertanya itu tersebar ya di seluruh pelosok. Ada yang saya lihat, ada yang di rumahnya, ada Pak Mohaimin sedang masih ngantuk tidur itu, ada Pak Hadi ya yang khusus mungkin sambil membaca kitab kuning ya, ada Pak Retno dan seterusnya. Ini merupakan gambaran bagaimana dunia ini berkembang begitu cepat ya, sehingga sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan itu menjadi sebuah kenyataan. Kami di Divisi SDM Bawaslu Provinsi misalnya belum pernah membayangkan dalam rentang waktu yang sangat pendek, ya, dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun misalnya atau 2 tahun, itu akan ada satu pembukaan kegiatan yang menggunakan metode seperti ini, ya, yang dilakukan secara daring dan dan kita tidak bisa saling kontak satu dengan yang lainnya. Para peserta yang saya banggakan, ya, ketika dunia ini berubah, maka tentu juga kegiatan-kegiatan kita akan berubah. Ya. Model-model pengawasan kita ke depan akan mengalami penyesuaian dengan dinamika yang berkembang. Ya, kalau misalnya pilkada ini benar akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka para pemimpin kita di RI itu akan merumuskan bagaimana model pengawasan yang efektif ya, tanpa menimbulkan resiko tertular corona hari ini. Karena kalau misalnya kita mengacu dari data Fakultas Kedokteran UNRAM, ya, Fakultas MIPA UNRAM yang melakukan simulasi, puncak corona di NTB itu diperkirakan sampai dengan diperkirakan pada bulan Agustus ya, dengan jumlah pasien itu sekitar 5.600 orang. Itu bisa kita bayangkan. Nah, oleh karenanya dengan modal kita hari ini yang mulai mengenal dunia digitalisasi online seperti ini, maka memungkinkan format-format sosialisasi para calon kepala daerah nanti juga tidak lagi bertatap muka secara langsung. Kalau misalnya dipaksakan di suatu daerah itu pilkada sementara wabah itu belum benar-benar akan berakhir. Nah, kalau misalnya kampanye tatap muka itu dilakukan secara online seperti ini, mereka membuat akun YouTube dan seterusnya, di situ teman-teman akan melakukan pengawasan, maka tentu kita tidak lagi melakukan pengawasan sebagaimana pengawasan yang umum kita kenal selama ini. Kita akan menggunakan kita akan mengawasi dari kamar tidur kita, ya, bahkan ruang privat yang lebih privat dari itu, ya, kita akan bisa memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh para calon.
Sahabat-sahabat ya kadar pengawasan yang saya banggakan, penguatan SDM ini memang menjadi penting ya, karena SDM itu tentu harus melek teknologi dan seterusnya. Karena kalau tidak, kita tidak tahu penyesuaian-penyesuaian ya, model kampanye ya, yang akan dilakukan seandainya pilkada ini tetap dilaksanakan di tengah wabah yang belum 100% itu selesai. Nah, harapan kami dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di PSDM, teman-teman kader pengawasan ini bisa melengkapi atau menyempurnakan, ya, bisa menyempurnakan keterbatasan sumber daya manusia kami, penyelenggara pengawas ad hoc ya, yang tersebar sampai dengan pengawas desa dan bahkan pengawas TPS nantinya. Dan bila memungkinkan, saya kira itu tidak ada larangan ya bagi kader-kader sekolah pengawasan untuk ikut mendaftarkan diri menjadi pengawas TPS ya pada saat rekrutmen nanti berlangsung. Dan ini tentu juga sangat kami harapkan kalau misalnya nanti ada teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengawas TPS, ya jangan ragu dan jangan takut untuk mendaftarkan diri. Saya kira kami tentu akan memberikan prioritas lebih ya kepada kader-kader pengawasan karena mereka sudah dibekali pengetahuan, ya, kompetensi yang cukup baik, ya, sehingga nanti pada saat mereka mengikuti seleksi, misalnya pengawas TPS, mereka sudah mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Itu saja mungkin harapan dari saya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan anggota Bawaslu Provinsi NTB, Bapak Umar Ahmad, di kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sahabat ketua, sahabat-sahabat pimpinan Bawaslu Provinsi NTB, sahabat Kasek, nah, itu asik itu sebutan sahabat itu sebutan para nabi itu saya kira. Pak Bapak-bapak, Bapak Ibu Kabak, Ibu Kasubag, dan staf yang berbahagia. Kemudian di seberang sana, saya kira di dunia virtual itu ada sahabat-sahabat ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, Kasek, dan mungkin juga para staf ikut di situ. Dan sahabat-sahabat yang saat ini terlibat di SKPP Bawaslu Nusa Tenggara Barat. Sahabat sekalian, saya Umar, pakai masker. Saya kira penggunaan ini adalah saran dari wabah yang hari ini dialami dunia, dan tentu saja ketika kita berkumpul seperti kami yang ada saat ini di sini, paling mungkin untuk menjaga keamanan salah satunya adalah menggunakan masker. Nah, saya ingin katakan bahwa SKPP ini adalah kali ke berapa ya? Sudah beberapa kali di Indonesia, dan kita juga bagian dari penyelenggara pemilu juga mengadakan sekolah kader pengawas partisipatif. Sahabat sekalian, sekolah kader ini karena ada di Bawaslu, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang akan kita bincangkan ke depan. Pertama soal pemilu itu sendiri. Pemilu, ada juga soal penyelenggara pemilu, bahkan lebih luasnya adalah soal sistem politik, sistem ketatanegaraan, dan sistem pemilu. Dan semua itu saya kira akan kita
menjadi bagian yang kita diskusikan ke depan. Nah, salah satu kendala kita memang adalah kita akan mendiskusikan itu saat ini ya secara virtual, gitu teman-teman sekalian. Sebetulnya kegiatan-kegiatan diskusi semacam tadi yang saya sampaikan itu soal informasi-informasi pemilu, informasi penyelenggara pemilu, secara lebih luas informasi soal sistem politik, sistem pemerintahan, tata negara dan seterusnya, itu paling mungkin akan lebih mengena jika itu dibicarakan secara langsung tatap muka dan seterusnya. Nah, tapi situasi saya kira belum memungkinkan untuk bisa kita bertatap muka secara langsung. Nah, oleh karena itu kita berharap situasi pandemik seperti ini bisa segera lewat dan kita bisa menjalankan rutinitas kita sehari-hari secara normal tanpa ada ditutup-tutup wajah dan segala macam, yang kita bisa berinteraksi lebih dekat lagi. Sahabat sekalian yang saya hormati, kita saat ini saya kira yang kita hadapi hari ini adalah pilkada sedang berlangsung, kecuali terhadap 4 tahap berdasarkan keputusan KPU 179 yang kalau bahasa pandemiknya yang sedang di lockdown, gitu ya. Itu yang ditunda pelaksanaan. Nah, sedangkan tahapan lainnya itu akan tetap berlangsung. Tentu saja di dalamnya ya ada berbagai potensi di dalamnya, gitu ya. Kalau di belahan lain Indonesia ini para calon kandidat atau mungkin juga para incumbent yang sedang berkuasa itu menggunakan situasi pandemik ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan secara politik bagi dirinya. Nah, sebetulnya soal-soal seperti itu menjadi bagian yang kita diskusikan di SKPP. Bagaimana treatment kita melakukan pengawasan atas semua kegiatan itu, dan di mana posisi sahabat-sahabat sekalian sebagai SKPP memberi kontribusi atas pengawasan itu. Kalaupun tidak termasuk sebagai salah seorang yang bisa memberi laporan, tentu saja bisa menjadi sumber informasi awal bagi Bawaslu Kabupaten Kota ketika menemukan peristiwa-peristiwa seperti itu. Tadi saya katakan, sahabat sekalian, bahwa pilkada sampai saat kita berdiskusi hari ini, kita membincangkan soal SKPP hari ini pasti tetap berlangsung. Sampai kemudian ada penundaan secara resmi oleh pemerintah, baik itu dengan perubahan undang-undang maupun dengan Perpu, atau mungkin dengan tetap melanjutkan proses ini. Nah, sahabat sekalian, saya kira kami tetap mendiskusikan berbagai informasi-informasi pemilu, berbagai soal-soal pemilu, dan seluruh aktivitas-aktivitas kepemiluan yang itu nantinya kita akan share kepada semua teman-teman sahabat sekalian yang ada dan terlibat di SKPP ini. Nah, informasi-informasi itu yang akan kita sebarluaskan, dan sahabat sekalian bisa menjadikan informasi-informasi itu sebagai bahan diskusi lebih luas lagi di tempat sahabat sekalian berada. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
selain dan selebihnya saya ingin menghimbau kepada kita semua pada pandemi seperti ini untuk stay at home. Saya kira penting itu kita tetap ada di rumah. Kemudian jika pun harus keluar rumah, kita tetap menggunakan masker dan menjaga jarak dengan personal yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi NTB dan sekaligus membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Kepada Bapak Muhammad Khalid SKGM kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu RI, Korbit pengawasan Pak Aludin yang ikut dalam acara pembukaan SKPP daring tingkat Bawaslu Provinsi NTB. Yang saya cintai, saya banggakan segenap pimpinan Bawaslu Provinsi NTB hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada Pak Hardi, ada Bu Yoyun, ada Pak Umar, ada Pak Itratif, dan Pak Kasep, ya, serta Ibu Kabak Pengawasan yang turut serta dalam acara pembukaan atau launching Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Sahabat-sahabat pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota dan jajaran sekretariatannya serta seluruh peserta SKPP untuk Provinsi NTB yang ikut dalam acara pembukaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tingkat Provinsi NTB pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, walaupun memang seperti yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya, situasi kita masih dalam keadaan yang terbatas, karena masih kita harus menjaga jarak, harus kemudian kita menggunakan masker. Tapi yang paling penting dari itu jangan sampai kemudian kita salah saling kenal, gitu ya. Akibat kita gunakan masker, kita lupa sahabat dan lain sebagainya. Jadi itu terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat semua bahwa gagasan Sekolah Pengawasan Partisipatif yang digagas oleh Bawaslu Republik Indonesia ini memang sebagai satu cara Bawaslu untuk kemudian membangun pola komunikasi, membangun partisipasi dari masyarakat terkait dengan pengawasan pemilu ataupun pemilihan. Nah, ini menjadi tahun yang kedua ya bagi Provinsi NTB, di mana pada tahun sebelumnya SKPP dilakukan secara konvensional yang diikuti juga oleh 100 orang, ya, 10 orang per kabupaten kota. Tetapi pada kesempatan kali ini dia melalui daring, ini diseleksi segala sesuatunya oleh Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota memfasilitasi beberapa bagian. Nah, di NTB ini ada 310 peserta yang mendaftar sebagai calon peserta, yang pada tingkat seleksi administrasi ini memenuhi syarat itu sebanyak 267 orang yang tersebar di 10 kabupaten kota.
Nah, tahapan selanjutnya nanti sebetulnya adalah masih tetap dalam proses seleksi, apa yang disebut sebagai seleksi melalui audiovisual. Jadi seluruh materi SKPP itu sudah disiapkan oleh Bawaslu RI untuk kemudian masing-masing peserta ya ada tugas dan lain sebagainya ya di dalam materi itu. Nah, sehingga bagian akhir nanti juga ada ujian yang itu juga akan dilakukan melalui online atau yang Bawaslu menyebutnya sebagai metode Sokratik, ya. Jadi itu proses-proses atau tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh teman-teman seleksi atau teman-teman yang akan ikut SKPP Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini. Nah, apa sebetulnya makna penting dari SKPP? Bahwa pemilu ini tentu bukan hanya menjadi bagian yang harus dijaga, diawasi oleh penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, ataupun DKPP. Tetapi sesungguhnya pemilu ini menyangkut soal hak kedaulatan dari seluruh warga negara. Maka yang paling baik memang pemilik dari kedaulatan itu bisa bersama-sama dengan penyelenggara untuk terlibat secara aktif di dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Minimal seperti yang disampaikan oleh Korbit Penindakan tadi, bisa memberikan informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran. Tetapi paling penting juga sebetulnya nanti teman-teman yang sudah ikut di dalam SKPP itu akan menjadi agen bagi Bawaslu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, di mana seluruh informasi terkait dengan Bawaslu itu bisa tersampaikan dengan baik. Karena sesungguhnya kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh seorang filosof Jerman, misalnya dari Habermas tentang demokrasi, bahwa demokrasi itu akan tumbuh dengan baik apabila kondisi sosialnya itu juga baik. Kondisi sosialnya memungkinkan untuk demokrasi itu semakin tumbuh dengan baik. Dia akan tumbuh dengan baik pada masyarakat-masyarakat yang otonom, masyarakat-masyarakat yang tingkat pengetahuan dan lain sebagainya itu sudah sudah bisa memahami secara benar, secara baik tentang tugas dan kewajiban warga negara, bagaimana partisipasi politik itu dilakukan. Nah, ini menjadi penting. Maka Bawaslu dalam SKPP atau melalui SKPP ini menjadi model untuk kemudian melakukan pendidikan politik ataupun pendidikan pemilih agar kemudian seluruh masyarakat, seluruh sosial bisa menyiapkan diri untuk kita menyongsong atau melaksanakan pemilu ataupun pemilihan. Jadi itu yang poin yang paling penting untuk kemudian kenapa SKPP ini kita atau Bawaslu terus melaksanakan untuk menjadi media, menjadi cara, menjadi model pembelajaran untuk kemudian kita bisa melakukan lebih luas soal pendidikan politik ataupun pendidikan pemilih. Nah, melalui dengan metode daring ini memang karena situasi kita, ya maka diputuskan untuk melalui daring. Bawaslu tidak ingin berhenti pada satu keadaan, di mana karena keterbatasan kemudian menghentikan seluruh proses pembelajaran itu. Maka Bawaslu RI ya di bawah arahan Pak Muhammad Afifuddin menginisiasi SKPP dengan metode daring, sehingga informasi itu jauh lebih luas dan ternyata benar. Jadi yang mendaftar untuk SKPP itu seluruh Indonesia itu berjumlah 22.055 orang.
jadi di luar dari ekspektasi atau harapan kita di Bawaslu. Ini terima kasih kepada seluruh masyarakat yang antusias terkait dengan SKPP. Nah, jadi ini menjadi hal-hal yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman yang karena ini peserta SKPP ini kemudian oleh teman-teman sekretariat itu dibagi dalam 2 grup. Ya, berdasarkan pulau ya, ada grup PA di Pulau Sumbawa dan ada grup di Pulau Lombok, dan seluruh komisioner kabupaten kota itu masuk di dalam grup itu untuk memfasilitasi seluruh proses-proses diskusi bagi teman-teman di SKPP. Termasuk misalnya kalau hal-hal yang menyangkut soal bagaimana cara mau nonton videonya apa segala macam, kalau misalnya kekurangan kuota misalnya itu bisa ke kabupaten kota misalnya, Bawaslu kabupaten kota. Nah, jadi itu cara-cara kita untuk bisa ini. Karena nanti Bawaslu juga pada tahap berikutnya baru akan menyiapkan paket kuota itu. Jadi itu sekali lagi terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu Kabupaten Kota, terutama sahabat-sahabat peserta SKPP daring ya, yang dilaksanakan oleh Bawaslu, dan saya mewakili teman-teman Bawaslu Provinsi mengucapkan selamat ya kepada sahabat-sahabat calon peserta atau peserta SKPP yang sudah ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat ya untuk melanjutkan sekolah pengawasan kader pengawasan partisipatif. Jadi selanjutnya nanti itu metode pembelajarannya melalui audiovisual dari tanggal 5 ya. Jadi tanggal 5 Mei itu akan mulai metode pembelajarannya, nanti password dan apa gitu itu juga nanti akan dikirim melalui email sahabat-sahabat semua. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat pimpinan Bawaslu Provinsi, Pak Kasep, Bu Kabak, dan seluruh staf, teman-teman sahabat-sahabat Kabupaten Kota, dan seluruh jajaran kesekretariatannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan teman-teman sahabat peserta SKPP, kami mengucapkan selamat bergabung dengan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Selanjutnya kita bisa diskusi lebih intens dan lain sebagainya melalui grup yang sudah disiapkan oleh teman-teman di sekretariatan. Demikian kurang lebihnya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan selamat menunggu berbuka puasa walaupun masih beberapa jam. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semua sehat. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Muhammad Atifuddin, STM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan jajaran sekretariat yang mendukung kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, yang saya cintai para peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif daring seluruh Indonesia. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa dipertemukan secara online, secara daring dalam pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi, salah satu inisiatif dari Bawaslu untuk lebih mendekatkan antara Bawaslu dengan
sahabat sekalian yang berminat menjadi kader pengawas partisipatif. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu sekalian, Bawaslu punya kewenangan pencegahan, punya kewenangan pengawasan, dan juga punya kewenangan penindakan. Dan dalam konteks ini, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah bagian dari upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mengajak, untuk melibatkan masyarakat, anak muda, dan semua pihak untuk terlibat dalam program pengawasan partisipatif di wadah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kenapa kegiatan ini kita lakukan secara daring? Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini sedang berlangsung pandemi COVID-19, dan saya kira anak muda di Indonesia sudah sangat familiar dengan teknologi informasi, dengan daring untuk aktivitas-aktivitas keseharian. Oleh karena itu, jalan ini kami tempuh. Bawaslu mengambil langkah untuk kemudian menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP yang tadinya konvensional menjadi daring atau online. Harapan kami dengan metode seperti ini, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin cepat informasi bisa kita sampaikan. Kita berharap SKPP daring ini pada saatnya menjadi media pembelajaran buat sahabat sekalian yang sudah mendaftar dan bergabung di SKPP ini. Akan ada banyak sekali komisioner atau anggota Bawaslu Provinsi yang menyampaikan materi-materi terkait kewenangan Bawaslu. Akan ada banyak sekali para pegiat pemilu yang kita juga bisa berdiskusi, kita bisa belajar bersama, dan pada saatnya kita bisa berdialektika, saling menyemangati, saling belajar apa itu kewenangan Bawaslu, apa yang bisa kita lakukan. Dari sisi kami di Bawaslu, harapan kami Sekolah Kader Pengawas Partisipatif daring ini kemudian memunculkan, melahirkan aktor-aktor pengawas partisipatif menjadi mata dan telinga kita, menjadi partner kita, dan pada saat yang sama sahabat Bawaslu sekalian mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, ilmu pengetahuan tentang pengawasan pemilu. Sekali lagi, atas nama Bawaslu RI, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi sahabat Bawaslu sekalian dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP daring yang hari ini mulai kita gelar. Harapan kami, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan nanti bermanfaat buat sahabat Bawaslu sekalian. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses-proses pembelajaran ada hal yang kurang, ada sesuatu yang kurang berkenan, sekiranya bisa dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Baik, terima kasih. Setelah ada arahan dari pimpinan Bawaslu RI tadi, walaupun dalam bentuk virtual, ya. Jadi selanjutnya mari kita membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Provinsi NTB. Mudah-mudahan dengan proses pembelajaran dengan model yang baru ini bisa memberikan atau harapan-harapan yang baik bagi kita semua ke depan.
Atas perkenan Bapak Ibu sekalian, mari kita buka sekolah kader pengawasan partisipatif di Provinsi NTB dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini sekolah SKSKPP 2020 melalui daring secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang acara pembukaan maupun sosialisasi semangat kader pengawas partisipatif. Adalah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Dan setelah ini kami akan menayangkan video sosialisasi sekolah kader pengawas partisipatif dari Bawaslu Provinsi NTB. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses dan tahapan pemilu serta pilkada. Penyelenggaraan pengawasan itu membutuhkan dukungan banyak pihak. Dukungan tersebut salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi setiap tahapan pemilu dan pilkada. Partisipasi politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan demokrasi bukan hanya sebatas datang ke TPS dan memilih, namun juga dengan mengawasi kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya ke pengawas pemilu sebagai lembaga yang bertugas menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan pemilu dan pilkada, masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada serta semua proses yang berlangsung. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Perlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan pemilu. Untuk tujuan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP bagi Bawaslu adalah pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan. Di dalamnya akan hadir informasi dan diskusi yang menjadi rujukan bagi masyarakat mengenai pengawasan partisipatif pemilu. SKPP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan pemilu, serta mengenai partisipasi masyarakat bagi kader-kader pengawas dan pemantau pemilu. Dari SKPP diharapkan tersebar semangat pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat. Proses pembelajaran yang terselenggara melalui SKPP menjadi sarana transfer pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi pengawasan pemilu juga pilkada. Dengan demikian, jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu dan pilkada semakin meningkat. SKPP juga menjadi medium pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat. Sekolah ini diharapkan menjadi fasilitas yang baik bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengawasan partisipatif. Dari SKPP inilah akan lahir aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif di semua lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, meningkatlah kuantitas dan kualitas pihak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pengawasan. Dengan demikian terwujudnya cita-cita bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Hari ini Bawaslu dapat meluncing SKPP daring. Saya kira ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Bawaslu mulai 2008 sampai sekarang ada SKPP daring. Ini menunjukkan bahwa COVID-19 adalah bukan halangan untuk kami berkreasi, untuk kami tetap menjalankan program-program yang menjadi tanggung jawab kami. Salah satunya adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini. Harapan kami adalah bahwa
pasca nanti SKPP daring ini, para alumninya akan menjadi pion-pion, akan menyebarkan virus-virus pengawasan di semua daerah ya, untuk melakukan pengawasan pemilu ataupun pemilihan.